Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa berjumpa lagi di pertemuan yang kedua dalam mata kuliah Psikologi Belajar bersama saya Nur Hamidah. Nah, untuk pagi kali ini di pertemuan kedua, saya akan menyampaikan mengenai silabus mata kuliah Psikologi Belajar. Ya, Psikologi Belajar ini nama mata kuliahnya, kemudian bobotnya 3 SKS ya, jadi waktunya lebih lama. Jadi jangan khawatir semua mahasiswa saya nanti yang mengikuti mata kuliah Psikologi Belajar pada Psikologi Belajar nanti, teman-teman semua bisa berpendapat lebih lama, bisa berdiskusi lebih lama karena waktunya memang lama dan SKS-nya memang banyak dibandingkan dengan yang semester kemarin mengikuti mata kuliah saya tetapi SKS-nya yang hanya 2 SKS, sehingga teman-teman semuanya itu banyak yang tidak kebagian waktunya ya ketika tanya jawab. Oke, selanjutnya sebenarnya apa sih perbedaan mata kuliah Psikologi Belajar dan Psikologi Pendidikan? Jadi kalau teman-teman semuanya sudah mengikuti perkuliahan saya di Psikologi Pendidikan, saya sudah jelaskan bahwasanya psikologi pendidikan itu lebih luas dibandingkan dengan psikologi belajar. Kalau psikologi pendidikan itu lebih membahas mengenai, tidak hanya membahas mengenai sistem pendidikannya saja, akan tetapi semuanya yang berkaitan dengan pendidikan itu dibahas, mulai dari proses belajar mengajarnya, kemudian penelitian pendidikan, kemudian evaluasi hasil pendidikan, begitu. Jadi psikologi belajar itu lebih sempit ya. Kalau psikologi belajar kita akan bahas tentang teori-teori belajar, kemudian sejarah belajar itu bagaimana, kemudian belajar menurut para pakar itu bagaimana, sistemnya itu bagaimana, kayak gitu. Kemudian pemikiran para tokoh mengenai belajar itu bagaimana, lebih ke situ. Jadi lebih sempit. Kalau pendidikan itu lebih luas, kalau psikologi belajar itu nanti kita belajarnya jadi psikologi belajar itu ada di dalam psikologi pendidikan. Katakanlah belajar itu ada dalam proses pendidikan begitu. Ya, kemudian itu tadi deskripsi mata kuliahnya. Nanti kita ke depannya selama 1 semester akan pelajari tentang teori-teori belajar, apa yang disebut dengan belajar, bagaimana belajar menurut para tokoh, baik tokoh di Indonesia maupun tokoh di dunia begitu. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini. Jadi diharapkan mahasiswa itu harus bagaimana ketika mengikuti mata kuliah Psikologi Belajar. Yang pertama, mampu menjelaskan definisi belajar, kemudian sejarah teori belajar, penelitian belajar, cara menilai hasil belajar, dan isu-isu belajar begitu. Selanjutnya, mampu menguasai konsep dan pendekatan behaviors yang dikaitkan dengan proses belajar. Kemudian selanjutnya, siswa mampu menjelaskan konsep sosial kognitif. Nah, yang dikaitkan dengan belajar karena kita memang membahas tentang khususnya psikologi belajar. Mampu menjelaskan konsep information processing yang dikaitkan dengan belajar. Mampu menjelaskan konsep cognitive learning, yaitu proses yang dikaitkan dengan belajar. Jadi bagaimana proses belajar yang nanti dikaitkan dengan psikologi peserta didik gitu. Yaitu kira-kira beberapa capaian atau beberapa hal yang harus dikuasai oleh mahasiswa atau peserta didik pada mata kuliah Psikologi Belajar. Oke, teman-teman semuanya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kira-kira tema apa yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini. Nah, teman-teman tentunya sudah sangat penasaran karena apa, berkaitan juga dengan tugas kelompok teman-teman semua itu nanti dalam pembuatan makalah. Berbicara tentang kelompok, karena mahasiswa rata-rata jumlahnya 35-37 yang mengikuti kelas saya, nanti ada 9 tema yang akan dibagikan dalam satu kelas tersebut. Jadi kalau yang jumlahnya 35 satu kelas, 35 dibagi 9, ada yang 4, ada yang 3 begitu. Jadi kalau jumlahnya 37 berarti 4 ada yang 5 nanti dalam satu kelompok. Jadi biar meringankan teman-teman semuanya dalam mengerjakan tugas kelompok. Tetap ada
presentasi, walaupun kuliahnya di rumah masing-masing atau presentasinya di rumah masing-masing dengan cara dibuat seperti ini, buat video. Sekarang bagian saya yang buat video, minggu depan juga masih dengan saya. Nanti presentasi pertama sesuai dengan yang silabus saya share dan saya jelaskan juga. Presentasi pertama dilakukan pertemuan keempat, jadi masih dari sekarang 2 minggu lagi ya, dari sekarang 2 minggu lagi. Oke. Apa tema yang akan kita pelajari? Oke, bahan kajian. Nah, yang pertama mengenai kemarin pertemuan pertama kan bahas tentang perkenalan, kemudian ada pretest berupa nonton video juga, kemudian dikomentari oleh teman-teman semuanya, terus kontrak belajar, pembagian kelompok. Nah, sekarang di pertemuan kedua penjelasan silabus ini. Nah, besok pertemuan ketiga yaitu akan bahas tentang definisi sejarah ruang lingkup psikologi belajar. Itu masih dengan saya nanti yang menjelaskan. Jadi teman-teman masih santai 1 minggu ke depan. Santainya apa? Bukan santai-santai dalam artian teman-teman dosen yang menjelaskan kayak gitu. Jadi teman-teman semua tetap persiapan pertanyaan, boleh belajar, baca-baca. Nanti jadi kalau saya sudah menyampaikan ada sesi tanya jawab, silahkan ditanyakan. Kemudian pertemuan keempat atau nanti itu kelompok 1 yang presentasi itu akan membahas tentang teori belajar. Nah, teori belajar ini nanti ada 5 tokoh yang akan kita pelajari. Yang pertama kelompok 4, kelompok 1 atau pertemuan yang keempat akan membahas tentang konsep teori belajar menurut Skinner. Nah, kemudian yang kelompok kedua konsep teori belajar menurut Gestalt. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu konsep teori belajar menurut Jean Piaget. Ada yang bacanya Jean Piaget, bukan Piaget ya. Kan biasanya kalau G itu kalau dalam bahasa Inggris dibaca J ya. Itu tapi lebih karena ini bukan bahasa Inggris, lebih kepada bacanya Jean Piaget. Jean Piaget. Jean Piaget gitu bacanya. Kemudian kelompok keempat, konsep teori belajar menurut Edward Tolman. Nah, nanti teman-teman semuanya akan belajar itu. Kemudian yang kelompok kelima nanti akan mempelajari konsep teori belajar menurut Albert Bandura. Nah, bagaimana teman-teman bisa mendapatkan teori-teori itu semua, materi itu semua? Salah satunya nanti teman-teman bisa menggunakan buku ini, Theories of Learning karya dari, kalau terkenalnya sih nama panjangnya ya Olson ya, terkenalnya Olson, nama pendeknya Olson gitu. Jadi ini ada versi yang terjemahnya, bukunya seperti ini teman-teman. Ini sebagai panduan utama ya. Di sini sudah lengkap mengenai teori-teori belajar. Nah, di situ teman-teman kalau bisa memiliki buku ini. Untuk teori belajar ini lengkap di dalamnya. Pemikiran, kemudian juga ada evaluasi juga. Ini rata-rata memang pemikiran tokoh. Nah, karya ini. Nanti kalau yang tema 1 sampai 5 atau kelompok 1 sampai 5 nanti menggunakan buku utamanya buku ini. Kemudian ditambah dengan teman-teman jurnal juga internet, boleh, yang penting ada referensinya yang valid begitu. Santai bersama saya tapi serius ya dalam mengerjakannya gitu. Kemudian di nanti UTS pada pertemuan 8, jadi UTS pertemuan 8 kemudian dilanjut lagi kelompok ke 5 atau pertemuan ke 9 Albert Bandura itu nanti setelah UTS disampaikannya. Kemudian konsep motivasi dalam belajar. Nah, pada kelompok ke-6 nanti akan membahas tentang konsep motivasi dalam belajar. Kalau teman-teman kemarin di psikologi umum membahas tentang konsep motivasi aja, tapi ini kita kembangkan, kita membahas konsep motivasi dalam belajar. Jadi motivasinya apa saja nih ya. Jadi teman-teman sudah lumayan sudah mengetahui tentang motivasi. Kemarin konsep motivasi, sekarang tinggal ditambahi konsep motivasi belajar. Selanjutnya kelompok ke-7 akan membahas lupa dan transfer belajar. Jadi tentunya dalam proses belajar kita tidak memungkiri kadang kita lupa.
memori kita. Kenapa kok cepat lupa ya belajarnya? Nah, begitu. Jadi seorang psikolog itu tidak hanya mengajarkan sudah cukup, kemudian menyampaikan materi, tapi juga mengamati peserta didik. Kenapa peserta didik ini mudah lupa? Apakah karena ada problem dalam keluarganya, atau nanti dalam pendidikan kan, kalau psikologi pendidikan itu ada faktor beberapa hal yang mempengaruhi suksesnya pendidikan. Di situ kan ada faktor keluarga, lingkungan, dan lain-lain. Nah, di sini nanti dari masalah itu nanti dikembangkan di sini. Itu juga akan mempengaruhi dalam hal misalkan cepat lupa belajarnya. Mulai mungkin dari EQ-nya karena dari awal sudah agak bermasalah. Nah, itu juga salah satu yang mempengaruhi lupa dalam belajar. Transfer itu dalam artian menyampaikannya lagi dalam hal misalkan teman-teman sudah memahami suatu materi disampaikan lagi. Nah, itu bagaimana kekuatan memorinya begitu. Nanti akan seru bahas ini karena tentunya tidak hanya teori saja, nanti juga saya pribadi akan memberikan tugas khususnya UTS dan UAS itu bagaimana caranya agar teman-teman itu tidak hanya memahami teori tapi prakteknya juga. Ya, saya harap teman-teman sudah memiliki pasien dalam hari ini, bisa adiknya juga yang nanti dijadikan sebagai contoh. Misalkan dia mengalami nilainya kok misalkan selalu buruk, nilainya selalu rendah, motivasi belajarnya rendah, itu masalahnya apa? Diteliti, nanti solusinya bagaimana sebagai seorang psikolog seperti itu. Selanjutnya kita akan yang kelompok 8 akan mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, itu kalau tadi lupa dan transfer belajar itu lagi prosesnya ketika belajar. Nah, kalau hasil belajar itu setelah itu. Setelah itu yang jadi masalah kemudian solusinya itu bagaimana. Nah, teman-teman semua tentunya harus mengetahui teorinya, kemudian cara penyelesaiannya sehingga mampu menghasilkan jawaban-jawaban atau solusi-solusi yang memang benar-benar cocok dan tepat. Gitu. Selanjutnya pada kelompok 9, kesulitan belajar. Mengapa seorang peserta didik dari kita membahasnya bukan hanya peserta didik misalkan mulai dari TK atau sampai SMA saja ya, tapi mulai sampai perguruan tinggi juga. Jadi bagaimana seorang misalkan mahasiswa susah mempelajari suatu materi, itu juga akan kita bahas gitu. Dalam artian nanti kalau menyebutkan sampel-sampel tidak hanya peserta didik yang dalam artian di ranah masih sekolahnya menengah ke bawah gitu, enggak, tapi semuanya dari PAUD atau dalam artian pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi begitu. Nah, itu kelompok 9 atau kelompok terakhir yang membahas tentang itu. Nah, ini ada beberapa buku-buku yang saya gunakan, ini terutama punya Saiful Bahri juga, Saiful Bahri Jamara. Nah, psikologi belajar ini teman-teman juga bagus ini digunakan. Nanti karena pada tema yang ke tadi pertemuan ke 10 ya, pertemuan 10 sampai ke 13. Nah, itu menggunakan buku-buku nih, punya Muhibin Shah tentang psikologi belajar juga Muhibin Shah. Nah, ini lengkap, di sini ada transfer belajar, motivasi belajar seperti itu. Teman-teman bisa cari buku ini. Kalau yang deket kampus rumahnya, kampus perpus kan tetap buka, bisa cari di perpus, biasanya banyak kayak gini. Atau teman-teman bisa minjem ke kakak kelas juga boleh. Atau ini bukan promosi ya. Boleh main ke tempat saya, itu di toko buku saya juga ada stoknya seperti ini begitu. Tidak mewajibkan, cuma menyarankan kalau ada pegangan buku minimal satu dalam satu mata kuliah ya, itu biar teman-teman itu merasa tenang, belajarnya juga semangat begitu, karena malamnya sudah mempelajari, kemudian paginya ada mata kuliah itu, sehingga semangat untuk bertanya atau berpendapat. Silakan rasakan bedanya ketika mengikuti perkuliahan sudah belajar dan dengan yang belum belajar. Teman-teman pasti pernah merasakan itu, misalkan aku belum belajar jadi nggak semangat mengikuti kuliah. Selanjutnya kita akan bahas tentang penilaian. Bahas tentang penilaian, silakan dibuka silabusnya ya. Di situ di F poin poin E mengenai penilaian. Itu yang saya nilai mengenai kehadiran, keaktifan, tugas terstruktur, yaitu pembuatan makalah kelompok itu tadi, UTS dan UAS. Nah, keaktifan di sini juga saya nilai sama semua 20%. Jadi semuanya harus berperan.
UASnya bagus, kalau nggak aktif ya kurang juga nilainya, nggak bisa 100. Kehadiran terutama, kalau kehadiran maksimal nggak masuk itu ya 3 kali ya, 4 kali kalau sama saya lah, 4 kali nggak masuk itu sudah terakhir. Begitu. Nanti untuk masalah bagaimana daftar hadir, ngecek daftar hadirnya, dan ini nanti kita bahas di kemarin itu sudah kita bahas di kontrak belajar begitu. Selanjutnya bagaimana ketentuan makalah atau presentasi. Itu presentasi dibuat bersama dalam kelompok, jadi membuatnya bareng-bareng walaupun tempatnya beda, tetap harus membuat. Misalkan satu kelompok itu 4 orang, ya 4-4-nya harus membuat, jangan hanya cuma 1 orang. Bagaimana belum punya laptop Bu, kayak gitu, dia bisa berusaha, sudah dewasa mau ke warnet ataupun ke tempat temen minjem untuk ngetik sehari aja itu sudah cukup misalkan kayak gitu. Kemudian yang ada dalam makalah harus membahas tentang pengertian yang berkaitan dengan tema. Kan membahas tadi yang terakhir itu tema tentang yang terakhir tadi membahas tema tentang kesulitan belajar ya. Misalkan membahas tentang, jadi pengertian kesulitan belajar itu apa, contohnya itu bagaimana, diterapkannya bagaimana, gitu. Solusinya bagaimana. Kemudian akan membahas yang selanjutnya itu membahas ulasan atau analisis para pemakalah. Nah, ini bisa jadi nanti menjadi kesimpulan para pemakalah. Kesimpulan tidak harus copy paste dari awal sampai akhir, tapi kesimpulan dari teman-teman semuanya dalam artian kelompok itu. Misalkan kelompok 3 berarti kesimpulan dari kelompok 3. Kemudian materi berupa makalah kemudian di-share lewat WA. Jadi di-share-nya lewat WA saja, walaupun kita perkuliahan kadang-kadang menggunakan e-class juga, tapi yang paling utama menggunakan WA. Saya kira lebih untuk sinyalnya juga lebih kondusif seperti itu. Untuk giganya ya atau paketannya ya lebih enakan WA gitu. Jadi kita nanti kadang-kadang ya lewat e-class, kadang-kadang lewat WA, tapi WA yang lebih utama. Di-share lewat WA. Jadi maksimal sehari sebelum presentasi. Besok presentasi, hari ini sudah di-share biar teman-teman atau audiens itu bisa memahami semuanya atau membaca lebih dahulu sehingga lebih paham. Begitu. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai referensi ya. Referensi wajib. Oh iya, ada yang lupa. Jadi nanti boleh pakai PPT, boleh tidak. Jadi tidak mewajibkan menggunakan PPT. Tapi nanti bagi yang presentasi, kirim videonya ke YouTube. Nanti saya buka di YouTube. Kirim linknya ke grup. Nanti saya buka sehingga saya bisa menilai satu persatu. Ya tolong jangan beralasan di tempatku sinyalnya susah jadi nggak sempat membuat video seperti itu. Jangan biasakan seperti itu. Jadi semuanya harus disiapkan dengan matang. Begitu juga dengan saya juga membuat video harus malam-malam misalnya kayak gitu, berjuang demi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semua juga harus berjuang imbang biar sama-sama berjuang. Ya, menuntut ilmu butuh perjuangan, tidak hanya dana, waktu, tapi juga kemauan yang keras gitu. Selanjutnya yaitu untuk jumlah referensi minimal jumlahnya ada 4 ya, minimal 4 dari buku, jurnal, internet. Nah, itu sesuai dengan yang ada di silabus, silakan dibuka. Referensi minimal referensi 4 ya, minimal 4 referensinya. Minimal referensi 4. Kemudian aturan seperti biasa menggunakan footnote, spasi 1,5 spasi, untuk jumlah halaman minimal 5 halaman, maksimal tidak terbatas. Jadi bersama cover dan lainnya, saya kira 5 halaman itu terlalu sedikit. Biasanya itu sampai banyak membuat makalah itu. Semakin berbobot semakin bagus tentunya nilainya.
Selanjutnya waktu presentasi kira-kira ya 30 menit. Nanti karena kita presentasinya daring, jadi nanti diatur waktunya kira-kira untuk presentasi 30 menit, lihat video, membaca makalah kira-kira 30 menit gitu. Selanjutnya untuk diskusi 60 menit, untuk ulasan 30 menit. Jadi tidak saklek berpatok pada waktu yang sudah saya tentukan, tetapi teman-teman semuanya nanti bisa juga misalkan oh masih ada waktu nih, ditambah lagi ketika presentasi karena saking semangatnya sampai 1 jam, nggak masalah kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya nanti tinggal menyesuaikan gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang di poin F ya, referensi situ sudah ditulis banyak. Nanti teman-teman tinggal mempelajari, kemudian teman-teman semua tinggal mencari bukunya. Di situ ada saya tuliskan banyak ya, nanti teman-teman tinggal mencari, ada Ahmad Krisna, Hendra Setiawan, Saiful Bahari, Muhyiddin Syah. Nah itu yang bahasa Indonesia sudah semuanya sudah dirutkan di silabus juga saya sudah tuliskan. Misalkan tema 7 sampai tema ke 9 misalkan dalam buku ini gitu, sudah saya jelaskan. Jadi kalau teman-teman tinggal mengikuti yang sudah di situ, gampang untuk menuliskan poin-poinnya dalam makalah itu. Jadi sesuai dengan yang saya inginkan, satu visi satu misi, bahasa lainnya seperti itu, satu visi dengan saya, sehingga ketika saya menilai oh sesuai dengan yang kita harapkan, semua materinya lengkap, terus poin-poinnya juga lengkap, kemudian tidak semrawut, poin-poinnya urut seperti itu. Oke ya, kira-kira itu dari saya untuk penjelasan silabus psikologi belajar. Nanti teman-teman semuanya silahkan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat tugas sebaik-baiknya, tugas kelompok ya. Jadi fokuslah dalam belajar ini. Saya sangat apresiasi untuk para mahasiswa yang sangat antusias. Jadi kalau saya nilai itu yang paling rajin membeli buku, yang paling rajin pengen belajar hal-hal baru itu anak-anak psikologi. Jadi pertahankan itu, syukur-syukur ditambah dalam hal mencari ilmu pengetahuan gitu. Oke, cukup dari saya, sampai jumpa minggu depan di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.